Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Mari sebelum memulai perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur 442. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu Advent yang kedua, di mana kita diundang oleh Tuhan untuk mau bersatu dengannya, semakin memperbaharui diri terus-menerus lewat pertobatan, dan diharapkan supaya kita sungguh membuat jalan lurus untuk kehadiran Tuhan. Ditampilkan tokoh utama yang mengajak kita untuk membuat jalan lurus itu melalui pertobatan ialah Yohanes Pembaptis, yang juga didahului oleh Nabi Baruk dalam bacaan pertama. Sejauh mana kita mau dan ingin untuk semakin memperbaharui diri, juga merasakan rahmat dan berkat Tuhan dalam seluruh kehidupan, menerima Sang Juru Selamat kita lewat pemurnian hati kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di hadapannya pada kesempatan ini, di minggu kedua masa Advent, minggu kedua tahun liturgi baru, kita sungguh menyadari hal ini, dan dengan demikian kita layak untuk merayakan kelahirannya, kedatangannya kelak, yang kita rayakan secara sakramental dalam perayaan Natal di tahun 2024. Mari kita mensyukuri semuanya itu, serta mempersembahkan niat dan doa-doa kita, tentu bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing sampai pada saat ini, dan juga bersama dengan kelompok doa Presidium Maria Hati Tak Bernoda, bersyukur atas berdirinya atau keberadaan komunitas Legio Maria ini selama 71 tahun. Moga-moga yang semangat Bunda Maria dan doa-doa Bunda Maria, para legioner dan kita semua yang menjadi pengikut putranya
senantiasa diberikan kekuatan, rahmat, berkat yang melimpah. Serta bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang senantiasa menemukan kekuatan lewat kekuatan doa, utamanya atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hening sejenak di hadapan Allah meriksa batin kita. Mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita sungguh layak mendapatkan peristiwa penyelamatan ini. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan teguhkanlah kami dalam menyongsong kehadiran duta kasih setia-Mu, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas rahmat kesetiaan, pendampingan dan penyertaan-Mu bagi kami masing-masing sampai pada saat ini, sehingga kami Kau perkenankan untuk boleh hadir di hadirat-Mu, untuk mempercayakan diri kami berusaha untuk mengadakan pembaharuan lewat pertobatan, membuat jalan lurus untuk kedatangan Putra-Mu Sang Juru Selamat kami, dan dengan demikian hidup kami semakin berkenan kepada-Mu. Syukur atas segala sarana rahmat yang Kau siapkan bagi kami. Semoga melalui doa-doa yang senantiasa kami panjatkan, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu, terlebih bagi saudara-saudari kami yang boleh menikmatinya lewat doa-doa novena. Dan juga syukur atas persekutuan Legio Maria, Presidium Maria Hati Tak Bernoda, di mana sudah 71 tahun Kau persekutukan, Kau kuatkan, Kau teguhkan dalam iman pengharapan lewat doa-doa Bunda Maria, di mana mereka senantiasa bersatu untuk memuji memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah,
sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Baruk. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit, serih wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah, engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah, hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur. Lihatlah, anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari Yang Kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam hingga ke tempat terbitnya. Bersukarialah karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat seolah-olah di atas tandu kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakanlah, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan dan kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah melakukan
kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menaburkan benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah lah saksiku, betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya,
Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, sukacita. Sukacita, puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita boleh masuki hari Minggu atau tahun baru liturgi, Minggu Advent yang kedua. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tokoh ditampilkan dalam bacaan pada hari ini, yaitu tokoh Yohanes Pembaptis dan juga Nabi Baruk, yang dalam kitab suci dalam bacaan pertama hal itu kita dengarkan seruannya pada kesempatan ini. Jadi pada hari Minggu kedua Advent kita mendengarkan suara yang berseru-seru di padang gurun, yakni suara dari Yohanes Pembaptis yang datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, Sang Mesias yang terurapi. Ia mendahului Yesus dan bergabung dengan salah satu komunitas padang gurun yang tinggal di sisi sungai Yordan. Dia dan rekan-rekannya membaktikan diri pada doa dan puasa, sambil menantikan dengan tekun kedatangan Tuhan Sang Mesias. Jadi dalam kitab suci Bapak Ibu Saudara terkasih memang sudah dinubuatkan bahwa Sang Mesias akan datang, Sang Penyelamat akan datang. Maka seluruh bangsa menantikan hal itu. Yohanes lalu meninggalkan komunitas itu dan masuk ke padang gurun untuk mempersiapkan misi khusus yang dipercayakan kepadanya dengan hidup menyendiri atau solitari dan hidup asketik. Ia masuk ke padang gurun karena disitulah ia membentuk semangat yang kuat untuk menjalankan misinya. Itulah tempat di mana para nabi Allah mencari keheningan, mendisiplinkan diri, serta mengolah batin, mengolah hati. Mengolah budi, mengolah pikiran, dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Sang Kuasa. Itulah tempat tenang, tanpa gangguan, di mana Allah sendiri merupakan satu-satunya suara yang didengar secara jelas di dalam lubuk hati yang terdalam. Dan
merupakan pertapaan yang sungguh mengheningkan. Disinilah juga Yohanes Pembaptis mendengarkan suara Allah yang memanggil dia untuk menjadi utusan yang akan memaklumkan kedatangan Tuhan kepada orang-orang Israel dan kepada seluruh dunia. Maka dalam kebiasaan kita dalam gereja Katolik, Bapak Ibu Saudara terkasih, ada yang namanya rekoleksi dan retret. Fungsinya seperti itu. Kita meninggalkan segala kesibukan duniawi kita dan mengkhususkan diri untuk sungguh mengarahkan seluruh pengalaman kehidupan kita, diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, dan melihat kembali bagaimana perjalanan hidup kita sampai pada saat ini, karena itulah kenyataan hidup yang harus kita perjuangkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, berpakaian jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, serta makanannya belalang dan madu hutan. Lalu Yohanes menyerukan, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Yohanes bersuara lantang sambil mengatakan kepada orang-orang sesamanya untuk tidak sekedar mendengarkan, tidak sekedar mendengar saja, tetapi sungguh-sungguh dengan mendengarkan. Artinya menjadi pendengar yang baik dan meresapkan dalam hati seruan penting untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan segera datang. Dengan cara bertobat, yakni mengubah cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan ke arah hidup yang baik dan terpuji serta benar. Bertobat adalah lebih dari sekedar untuk berlutut mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa masa lampau atau mengucapkan kata maaf di hadapan Tuhan dan sesama, tetapi terlebih untuk menyangkut sesuatu yang lebih mendasar dan secara radikal, ialah mengubah iklim atau suasana hati atau suasana batin dan berkomitmen untuk berbuat baik dan menjadi lebih baik dari hari ke hari ke depan dengan melakukan kebenaran. Seruan lantangnya, setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan, menunjukkan pada maksud yang sama, yakni bertobat dan menjalani suatu kehidupan yang jujur, lurus, baik dan benar, berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama. Lebih lanjut, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Yohanes menunjukkan bahwa tujuan utama dari pertobatan itu tidak lain adalah agar kita akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Hanya keselamatan yang berasal dari Tuhan merupakan keselamatan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bacaan pertama dari kitab Baruk yang barangkali kurang dikenal mengingatkan kita akan kasih kemurahan hati dan belas kasih Allah kepada umat yang terbiar dalam pembuangan. Allah bertindak untuk mengembalikan mereka ke rumah dan tanah mereka. Ia tidak mau membiarkan umatnya tersesat, terserak dan tercerai-berai. Tetapi Dia mau supaya dipersatukan dan bersatu kembali dari pembuangan untuk menjadi umatnya yang berusaha untuk hidup, mau setia dan taat kepadanya, sekali lagi melalui pertobatan. Allah sungguh mencintai kita. Allah sungguh mengasihi citra dan gambarannya. Dia tidak mau supaya dia dirundung kematian, dirundung dosa. Ia menghendaki mereka kembali ke jalan yang benar melalui pertobatan dan pembaharuan diri terus-menerus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, jalan lurus bagi Tuhan
menganalogikan disposisi batin manusia yang bertobat. Jalan yang tanpa hambatan mendatangkan sukacita. Tuhan telah menyediakan jalan lurus bagi kita, namun kita tidak menyadari hal itu. Bahkan karena kelemahan manusiawi kita membuat rintangan berupa batu kesombongan, kerikil kemalasan di dalam diri kita, liku-liku kebohongan yang menjadi bukit dosa, menumpuk terus-menerus tanpa kejujuran. Dan jalan kemunafikan sebagai pencitraan diri saja dan tidak sungguh-sungguh untuk menyatakan keimanan kita. Kita hanya melaksanakan iman kita sebatas permukaan supaya kita dipuji dan diakui orang. Lalu Yohanes Pembaptis berpesan bagi kita untuk kembali ke jalan yang lurus melalui pertobatan dan pembaptisan yang merupakan jalan bebas hambatan untuk menuju kepada keselamatan kekal. Kita bertobat dan dibaptis menjadi jalan yang sungguh meluruskan jalan Tuhan menuju kepada kemuliaannya. Melalui pertobatan dan pembaptisan Bapak Ibu Saudara terkasih, kita dimurnikan, kita disucikan dalam kebenaran dan kemuliaan Allah. Kita sudah dibaptis, tetapi setelah kita dibaptis, ternyata kita jatuh lagi dalam dosa. Maka melalui pertobatan, kita berusaha untuk menyingkirkan gunung-gunung dosa dan bukit-bukit kelemahan manusiawi kita, serta meluruskan jalan kefasikan agar dapat memandang dan menikmati kemuliaan Allah, serta diperkenankan untuk menyambutnya yang akan datang dan akan kita rayakan secara sakramental dalam perayaan Natal di tahun 2024 ini. Dengan sungguh membuka hati kita untuk dihadiri oleh Allah, sehingga sungguh-sungguh hati kita pantas dan layak untuk boleh menyambutnya lewat perayaan Natal di tahun ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, tanggal 17 yang akan datang kita akan menyatakan rasa tobat itu secara sakramental dalam penerimaan sakramen tobat. Tentunya diharapkan mulai saat ini kita sudah mulai menyiapkan hati kita untuk itu. Mudah-mudahan pada saat pertobatan kita nanti, kita sungguh-sungguh memurnikan hati kita, menyucikan diri kita, dan Tuhan menguduskan kita untuk sungguh menjadi sarana rahmat-Nya, sehingga kita boleh menjadi manusia yang dimurnikan dan dikuduskan untuk menghadirkan kemuliaan-Nya. Dan di dalam kebersamaan kita dalam keluarga, di mana kita mau dan ingin untuk masing-masing mempercayakan diri lewat pertobatan. Lalu kita saling memaafkan, tidak sekedar untuk memaafkan saja, tetapi sungguh-sungguh berusaha untuk mau menghidupinya dengan meningkatkan hidup doa bersama, merenungkan perjalanan hidup kita bersama setiap saat seperti yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis, masuk ke dalam keheningan yang sungguh-sungguh untuk merasakan bagaimana perjalanan hidup sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun. Akhirnya, kalau itu yang kita buat Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan semakin saling mendorong, saling meneguhkan dan menguatkan untuk mengungkapkan dan menyatakan iman kita setiap hari Minggu dan perayaan-perayaan lain yang disiapkan oleh gereja bagi kita untuk semakin mengambil bagian menghadirkan kemuliaan Tuhan yang kita nyatakan dan kita timba dari meja altar Tuhan seperti yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus yang hadir dalam kemuliaannya melalui Ekaristi Kudus sebagai puncak doa, persatuan, dan kebersamaan kita dengan Allah sepenuhnya. Semoga melalui jalan lurus pertobatan yang kita buat, Tuhan sungguh
semakin berkenan hadir dalam diri kita. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Kristus Tuhan kita adalah penyelamat semua manusia. Kedatangannya kita rindukan dengan penuh harapan untuk menyambutnya di tengah-tengah kita dengan sepenuh hati. Maka kita berdoa, datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Bagi gereja umat Allah, semoga gereja selalu melayani dengan tulus hati, sehingga menyinarkan kedamaian Yesus dan menerangi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Bagi para penguasa yang bertanggung jawab atas tata dunia nasional maupun internasional, semoga mereka menempuh jalan lurus. Semoga mereka mengupayakan perdamaian dan keadilan dengan saling menghargai hak-hak mereka, serta tidak melupakan hak Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Bagi dunia dewasa ini, semoga lembah-lembah kemiskinan ditimbun, gunung-gunung ketidakadilan diratakan, serta jalan-jalan yang berliku-liku karena egoisme diluruskan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Bagi kita semua di sini, ya Tuhan, semoga kami semua turut membangun jalan-jalan untuk saling bertemu, jalan-jalan perdamaian dan pelayanan. Semoga kami menyambut satu sama lain, dan dengan demikian mempersiapkan hati kami untuk menyambut Tuhan Penyelamat kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Syukur atas rahmat kasih setia mendampingi kami sampai pada saat ini, sehingga kami Kau mampukan untuk boleh menggabungkan diri dengan Dikau lewat persiapan-persiapan kami dalam pertobatan, utamanya di masa Advent ini, sehingga berharap bahwa hati kami akan semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan menempuh jalan yang lurus melalui pertobatan. Terlebih bersyukur atas kelompok Legio Maria Hati Tak Bernoda, atas rahmat kebersamaan persatuan sebagai satu komunitas yang sudah berjalan 71 tahun. Semoga para legioner yang menggabungkan diri dalam Legio Maria Hati Tak Bernoda ini semakin bersatu, mengambil hikmah dan semangat Bunda Maria untuk menjadi legioner-legioner, tentara-tentaramu, menghadirkan kebaikan kebenar-Mu dan kemuliaan-Mu di tengah masyarakat lewat pelayanan yang Kau percayakan kepada mereka semua. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Kami juga bersyukur atas sarana rahmat yang Kau siapkan bagi kami sebagai tanda persatuan dengan Dikau, berupa doa-doa novena, terlebih bersama dengan umat-Mu yang boleh mengalaminya itu lewat terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria,
Semoga semakin kau teguhkan, kau kuatkan dalam pengharapannya untuk semakin menemukan kekuatan dan bersatu sepenuhnya dengan Dikau bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang senantiasa hidup bersamanya. Marilah berdoa kepada Tuhan, datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Sehingga di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan penyelamat, jangan berlambat lagi dan datanglah kepada kami untuk memperbaharui dunia, untuk mengantar kami kepadamu dan kepada Bapa kami, sehingga kami menjadi umat-Nya sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan Puji Syukur 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Semoga dalam hidup sehari-hari pun kami saling mengasihi satu sama lain, senantiasa memperbarui diri lewat pertobatan dan menyiapkan jalan lurus untuk kedatangan-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada zaman akhir, bila kelak dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak mendatang hadiratmu pada kesempatan ini, dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, sanak keluarga kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni, Mada Bakti, Puji Syukur 439. Pencipta bintang semesta, para abadi umat-Mu, ya Yesus Kristus penebus, sembah dan puji terimalah. Karena sengsara dunia telah tergugah hati-Mu, supaya dunia sembuh, Kau jadi obat baginya. Kau lahir bagi dunia, menjadi korban yang kudus. Di kayu salib Kau tebus segala dosa dan celah. Atas kumandang namamu, penghuni surga bersujud, pun alam maut bertelut dengan mengaku kuasa-Mu. Di hari kedatangan-Mu, ya Hakim yang Maha Mulia, jemaat-Mu lindungilah terhadap niat seteru. Syukur, pujian, dan sembah padamu diberi terus, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Pencipta bintang semesta, terang abadi umat-Mu, ya Yesus Kristus penebus, sembah dan puji terimalah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima senantiasa meneguhkan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi ini. Membuang dari diri kami kesombongan, kerikil-kerikil, ketidakjujuran, sambil terus mengharapkan kepenuhannya dalam kerajaan-Mu yang abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman.
Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 7 dan 8 Desember 2024. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 30 November dan 1 Desember 2024 sebesar Rp25.300.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.900.000. Kotak pemeliharaan gereja sebesar Rp480.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp11.514.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp687.000. Kotak gerbu sebesar Rp475.000. Aksi Advent minggu pertama sebesar Rp3.015.000, sebanyak 46 lembar amplop. Sumbangan dari JSM sebesar Rp2 juta, dari Angela Leonard sebesar Rp1.082.000, dari Hendra Kusuma sebesar Rp1 juta, dari Franz Saringgo dan keluarga sebesar Rp700.000, dari Sugiarto sebesar Rp500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Charles Pitoyo dan Caroline Alvina Sri Wahyuni sebagai pengumuman yang kedua. Sugianto dan Kartini Katerina sebagai pengumuman yang kedua. Jo Sutrisno dan Elsa Angelina sebagai pengumuman yang pertama. Erwin Edward Siang dan Lim Stevi Halim sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki. Yang keempat, bantuan pembagian sembako. Segenap umat dihimbau dapat memberikan bantuannya untuk pembagian sembako yang akan dibagikan pada tanggal 21 Desember 2024, yaitu berupa beras, mie instan, gula, minyak goreng, dan lain-lain. Sumbangan dapat diantarkan langsung ke gudang seksi sosial di Pastoran SD Frater Teratai 2 setiap hari kerja dan bisa menghubungi sekretaris paroki dengan nomor WA 0853 4398 6273 atas nama Rosa. Bagi yang ingin memberikan bantuan berupa uang tunai, dapat langsung menemui pastor di paroki atau di kantor sekretariat Jalan Lamputang nomor 5. Pengumpulan tersebut akan dibuka sampai pada tanggal 19 Desember 2024. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Tuhan memberkati. Yang kelima, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, silahkan mengambil formulir ke kantor sekretariat paling lambat hari Jumat tanggal 13 Desember 2024. Yang keenam, sehubungan dengan masa Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan, maka kami dari tim dekorasi Paroki Kristus Raja Andalas mengajak segenap umat untuk berpartisipasi dalam menyumbangkan dana, di mana dana yang terkumpul nanti akan dipergunakan untuk membuat kandang dan pohon Natal, serta rangkaian bunga dalam misa malam Natal, Hari Raya Natal, penutupan Tahun Baru, dan Tahun Baru. Besar harapan kami agar permohonan ini dapat terkabulkan demi keindahan dan kemeriahan kita dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Sumbangan dapat dikirim melalui nomor rekening dekorasi paroki. Bank BCA 15858800088 atas nama Selvia Chandra Tunggal atau Imelda Wijaya. Bukti transfer dan konfirmasi dapat menghubungi Ibu Mike Mokalu pada nomor 0852 5660 1957 atau Ibu Selvia
dengan nomor 0852 5179 3899 atau Ibu Imelda dengan nomor 0812 4204 925. Info selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, terima kasih atas seluruh perhatian kita. Seperti biasanya masa Advent kita mengambil amplop Advent setiap hari Minggu dan dikembalikan lagi pada hari Minggu dan kita mengambil lagi yang baru. Dan semua hasilnya itu akan masuk dalam kas sosial paroki kita dan itulah yang kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan sehubungan dengan yang berbicara soal sosial, membantu mereka yang kurang mampu atau yang membutuhkannya, dan itu memang dikelola oleh paroki. Sebelumnya saya kira soal kolekte kita dan persembahan kita itu diserahkan sebagian ke keuskupan, dan dengan demikian yang menjadi kekuatan dalam paroki kita adalah sumbangan sosial kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang menyumbang untuk sumbangan Natal yang memasukkan hari Rabu sampai pada hari, katakanlah hari Minggu dan hari Senin itu tentu itu tidak masuk dalam pengumuman pada hari ini, dan dengan demikian itu baru akan diumumkan minggu depan karena nanti hari Selasa baru diserahkan. Saya serahkan kepada penghitung kolekte atau bendahara dan sesudah itu baru diumumkan. Jadi ada sumbangan dalam minggu ini yang saya terima mulai hari Rabu sampai pada hari Sabtu kemarin. Ada 2 orang dan itu belum diserahkan kepada bendahara, jadi belum diumumkan. Siapa tahu ada yang berpikir kenapa belum diumumkan, itu karena belum diserahkan kepada bendahara. Selebihnya Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita kebersamaan pada kesempatan ini. Terlebih kepada seluruh petugas yang mengambil bagian tanpa kecuali, saya ucapkan limpah terima kasih. Bahkan kepada kita semua, ucapkan limpah terima kasih atas keberadaan pada kesempatan ini. Kepada kelompok dekorasi dan sound system yang juga senantiasa sudah menyiapkan jauh-jauh sebelumnya. Mohon dalam perayaan Natal nanti, kelompok dekorasi dari wilayah Rukun supaya membantu kelompok dekorasi kita untuk semakin memperindah gereja kita pada saat perayaan nanti. Keterlibatan kita sangat diharapkan. Jadi selain tenaga seperti yang sudah disampaikan tadi. Saya kira itu saja yang boleh saya tambahkan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita. Kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan berbelas kasih yang kedatangan Putra Tunggalnya, saudara-saudara percaya serta kedatangannya kelak saudara-saudara nantikan menguduskan saudara-saudari dengan keagungan kedatangannya dan melimpahi saudara-saudari dengan berkat-Nya. Semoga dalam masa hidup sekarang Dia menganugerahkan kepada saudara-saudari iman yang teguh, harapan yang menggembirakan, dan cinta kasih yang berdaya. Semoga saudara-saudari yang digembirakan oleh cinta bakti yang suci karena kedatangan penebus kita, dilimpahi dengan anugerah hidup abadi pada saat Dia datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Dan demikian perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup, Puji Syukur 445. Hai angkatlah kepala,
Pengumuman tambahan, ada pertemuan bulanan